Saudara, mari belajar mendengar firman dengan hati sekali lagi. Saudara, pada waktu saudara belajar mendengar firman dengan otak, itu akan segera hilang dan saudara tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi pada waktu saudara mendengar dengan hati, bersamaan dengan itu coba teriak dan berkata, tembusi Tuhan, tembusi. Sampai di jiwa, di roh, tembusi. Bahkan sampai rubah, ciptakan, paksa, rekayasa. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara ya. Saya akan marah-marah hari ini ya. Nah saudara ya, marah-marah semuanya. Dan saya berharap saudara awal tahun siapkan hati saudara untuk berkata, Bu, kenapa awal tahun marah-marah? Karena ini menentukan nasib saudara. Saudara, saya sudah berkata bahwa ada banyak hamba Tuhan dan peneguhan bahwa ada 3 golongan. Saudara, dan golongan yang pertama adalah saudara bertumbuh, berbuah, saudara menikmati semua kelimpahan, keajaiban. Saudara, golongan kedua, saudara di sini sudah bertahun-tahun bahkan melayani, tapi tidak ada perubahan. Saudara terlalu parah, terlalu pasif, terlalu beku, terlalu letih. Membuat saudara tidak bisa mendengar, tidak bisa berubah, tidak bisa move on, tidak bisa bertumbuh. Saudara kenali, saudara ada di mana. Ada sangat banyak orang, saudara GR. Mereka berkata, saya golongan 1. Padahal saudara tahu, ini ya. Saudara ada satu, saya gak usah sebut nama, saudara bukan 1 lagi, 3-4 orang. Dia ngomong tentang Mahanaim di luar. Dan orang ini langsung bilang begini, berapa tahun dia di Mahanaim? Betapa mengerikan omongannya. Betapa mengerikan kelakuannya. Dan ini pemimpin, gak 1. Jadi sekali lagi, saudara harus tahu saudara di mana. 2 atau 3. Saudara, dan yang ketiga adalah saudara bicara. Saudara ngomong bahkan yang sangat negatif. Dan membatalkan semua yang sudah engkau buat. Semua saudara berkata, saya gak percaya tindakan profetik, saudara membatalkan semua. Saudara berkata, Mahanaim itu isinya munafik semuanya. Saudara membatalkan semuanya. Karena engkau menjamah yang diurapi. Saudara, ada orang-orang. Dan Tuhan sudah berkata 3 jenis ini batasnya akhir tahun. Saudara, di akhir tahun ada orang yang sama sekali jarang ada di Mahanaim. Mimpi. Saudara, dan dia mimpi ada 150 orang full timer. Yang dapat kartu merah. Dan Tuhan berkata, engkau sudah diperingatkan. Bahwa hidupmu tahun ini akan sangat mengerikan. Tapi engkau bahkan tidak merasa. 150 full timer. Saudara. Dan dia berkata, dipanggil dari per unit. Saudara, saya masih berharap hari ini adalah hari pertobatan. Saya masih minta perpanjangan, saudara, sama Tuhan. Supaya saudara tidak diketok palu dan hidupmu mengerikan. Jadi saya berdoa. Ini khusus yang full timer ya saudara. Jadi kalau saudara full timer, saudara merasa ada di Mahanaim dan itu orangnya itu berkata begini. Suara itu berkata jelas dan mereka lebih dari 3 tahun di Mahanaim. Saudara, engkau yang lebih dari 3 tahun di Mahanaim, engkau full timer. Mari berdoa. Karena ada 150 yang terima kartu merah. Dan hidupnya akan sangat mengerikan tahun ini. Dan gawatnya itu orang tidak mengerti dan tidak sadar.
bahwa mereka sudah dapat kartu. Saudara, bahwa engkau akan sangat mengerikan. Tapi saya sedang minta perpanjangan buat 1 minggu ini sampai selesai retret. Siapapun yang bertobat. Saudara, itu bukan berarti saudara yang tidak full time, saudara lewat ya dan lolos ya. Saudara kan ada dapat lagi, orang lain dapat penglihatan, dapat mimpi saudara. Ada badai dan di luar itu saudara semua rebah. Saudara pelayanan karena dia lihat tulisan di situ. Hancur, dicabut sampai dari tanah. Saudara dia lihat saudara. Dan dia berkata beberapa orang, saudara itu lari, saudara lari dan lari. Dan sepanjang 23 cuma lari. Saudara sembunyi dari satu tempat ke satu tempat. Dan satu tempat bahkan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan sangat kedinginan. Saudara lihat apa yang terjadi di Amerika. Ini juga lambang saudara. Saudara bayangkan ya, dingin badai, kecepatan badainya sampai 200 km per jam. Saudara bayangin gak kalau saudara ditabrak 200 km per jam itu kayak apa? Saudara listrik mati minus 40. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara dan air gak keluar. Saudara jangan bilang begini ya, yang mati sudah sampai 70 lebih. Saudara bilang ini Amerika. Ya, lu mau minum apa? Air beku. Lu buka keran gak keluar. Saudara listrik mati. Saudara gak bisa keluar rumah. Gak bisa jalan, terjebak salju. Dengan minus 40. Saudara mau ngapain? Gas tidak nyala. Saudara percayalah, saudara saya pernah mengalami minus 40. Saudara mau pakai baju setebel apa, tetap dingin saudara. Dan ini kondisi. Ini negara yang pernah dicintai Tuhan begitu rupa. Ketika tidak ada orang yang berdiri. Tadi pada waktu sungai demi sungai saudara. Saya pengen sungai yang lain. Sejujurnya saudara ya. Saya mengincar sungai kesembuhan. Saya pengen sungai saudara, jelas sungai yang pertama sungai cinta. Saya pengen banget saudara ya. Sungai hadirat Tuhan saudara. Dan saya bilang Tuhan bilang gini, enggak. Tetap pegang sungai otoritas. Karena engkau tidak kendalikan dunia. Kau tidak kendalikan segalanya. Hancur ini. Saya bilang Tuhan, yang lain aja, kasih Pak Luki aja. Saya sempat bilang gitu ya. Saya pengen, kan cuma boleh milih 3 masalahnya. Saya lebih pengen yang lain. Tuhan bilang enggak bisa. Tidak ada, banyak orang tidak pernah mengerti arti mengendalikan. Mereka pikir apapun. Ya, itu simple dan gampang. Berapa banyak dengar badai akan mengalami di Jakarta. Saudara tenang kok. Kepikir menahan pun tidak kok. Ada orang-orang yang sangat-sangat tidak peduli. Tidak care. Saya waktu di situ walaupun hal kecil nih ya, saya marah. Saudara Miss Cherry lihat orang kena badai di Amerika. Ya lucu sih, maksudnya itu terseret angin saudara. Dan dia tertawa, lucu, saya marah saudara. Mungkin itu sepele ya. Saudara bisa lihat dan lucu. Saya gak bisa. Saya nangis setiap kali lihat berita di TV. Saya gak bisa lihat kemarin Semarang seperti itu. Saya berdoa saudara, kau ngerti. Carelessmu, tidak pedulimu. Itu juga sangat, saudara, membunuh. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Careless, tidak peduli, itu membunuh.
Saudara, dan pagi hari ini saya berdoa saudara belajar sekali lagi setelah sekian tahun mendengar dengan hati. Tidak usah urusi siapapun di kiri kananmu. Urusi dirimu. Jadi hari ini tentukan nasibmu sendiri. Tapi saya sudah minta sama Tuhan 1 minggu. Sampai kita selesai retret. Itu baru final. Semuanya ditetapkan. Oke, sekarang kita belajar. Saudara, ini pesan Tuhan. Dan saya berharap saudara menangkap ya, apa yang menjadi pesan Tuhan. Saudara, yang pertama baca dengan keras judulnya. Karena ini yang Tuhan katakan. 3, 2, 1. Menantikan Tuhan hingga Tuhan bangkit. Sekali lagi katakan buat dirimu sendiri ya. Aku akan menantikan Tuhan sampai Tuhan bangkit atas hidupku. Sampai Tuhan bangkit. Dan Tuhan bela ekonomiku. Sampai Tuhan bangkit dan Tuhan sembuhkan keadaanku. Aku akan menunggu Tuhan sampai Dia berjalan bersama aku. Saudara, ayatnya sangat jelas bilang begini. Sefanya 3 ayat 8. Nanti kita baca lagi yang di atas dengan pengertian. Oleh karena itu tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit. Saudara, Tuhan bilang gini, tunggu aku pada hari aku bangkit. Jadi ada mood Tuhan, ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara ya, Tuhan bilang gini, enggak, lu belum sungguh-sungguh kok minta. Saudara, saya sebut nama, saya enggak peduli karena apa. Yang saya sebut nama, saudara harus tahu benar. Hidupmu dibatas. Matthew, kalau kamu mengerti betapa Tuhan menunggumu dan memberi lu kesempatan. Kamu sudah jadi gembala sidang mungkin. Nah. Tapi ada orang-orang yang tidak tahu Tuhan menunggu. Dan akhirnya Tuhan berkata, oke, lu sudah bertahun-tahun saya tunggu. Dan kamu tidak pernah absen. Kamu tidak pernah datang. Kamu tidak pernah dengarkan aku. Kamu tidak pernah serius. Tuhan bilang, enough. Sekarang kamu yang tunggu saya. Tunjukkan bahwa kamu bisa tunggu aku. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana mengetok pintu. Bagaimana menunggu. Saudara, saya sering lihat penglihatan ini dulu. Saudara, ayah saya itu enggak turun. Walaupun orang datang dari luar kota, dari luar negeri. Kalau Tuhan tidak bilang, turun temui orang itu. Saudara, dan ada beberapa ya, orang itu baru datang loh. Sampai di depan pintu loh saudara. Papa saya dari atas ngomong begini. Kasih tahu, Tuhan bilang pulang. Karena dia mencari manusia. Dan kata Tuhan terkutuk mencari manusia, pulang. Saudara, ini orang sampai mama saya ini ngomong gini. Yang dia itu semalaman dari Semarang. Dulu Semarang itu kan bisa 8 jam, 9 jam saudara ya. 12 jam kadang-kadang. Saudara, mama saya bilang gini. Biarin masuk, setidaknya duduk tak kasihin teh. Ayah saya bilang apa? Jangan. Karena Tuhan bilang tutup pintunya buat mereka. Karena mereka terkutuk mencari manusia. Suruh pulang. Saudara, ayah saya itu apalagi pada waktu muda-mudanya ya saudara ya. Itu saudara. Itu orang terajaib yang saya lihat saudara. Pada waktu dia sangat karunia kenabiannya, tajamnya minta ampun saudara ya. Dari atas panggung, dari bawah. Dia melayani kami di Belanda. Saudara, dan teman saya itu baru naik. Jadi ini pemain musik begini ya. Baru naik teman saya. Megang gitar. Papa saya langsung bilang, kamu yang megang gitar turun. Kamu pikir, dia langsung bilang. Kamu pikir kamu sekolah musik. Kamu pikir kamu jago, kamu punya sertifikat. Turun, kata Tuhan. Jangan kotori mesbah. Saudara, itu zaman papa saya, saudara lagi mantap-mantapnya. Benny Hinn juga begitu. Saya tuh melihat semua pada waktu topnya mereka. Oh saudara, saya melihat Benny Hinn. Pernah KKR saudara di Indonesia ganti 4 kali tim musik.
Saudara nyanyi satu lagu, dia bilang turun semuanya. Tuhan bilang Tuhan gak ada yang suka sama mereka. Naik lagi, ganti 4 kali tim musik. Itu zaman Benny Hinn masih powerfulnya saudara. Saudara biar bagaimana, seringkali hamba Tuhan juga menua, kasihan. Ya. Tapi saya mengerti arti menunggu. Tapi ada orang-orangnya saudara, yang datang dengan benar. Saudara, dan itu nunggu di bawah. Rumah kami tingkat 2, dia nunggu di bawah. Dan dia tanya, apakah Pak Yusak berkenan menemui? Mama saya seringkali dengan bilang, gak tahu. Istrinya aja gak tahu. Terus dia bilang, terus saya mesti ngapain? Terserah. Karena itu sudah jawaban standar. Kamu boleh pulang, ya. Kamu boleh tetap tunggu di sini. Kamu boleh ngapain? Saudara, dan saya tuh melihat banyak sekali tingkah laku. Ada yang mereka nyembah di bawah, saudara. Ada seorang ibu, saudara ya. Hari itu saudara dia datang, saudara, dan seperti biasa ayah saya bilang, saya tanya Tuhan dulu. Padahal dia sudah ketemu Pak Yusak loh saudara. Pak Yusak lagi bersih-bersih mobil, saudara ibu ini datang. Terus Pak Yusak bilang gini, saya tanya Tuhan dulu. Malah naik saudara. Terus ayah saya mandi, terus ayah saya berdoa. Tapi saya lihat ibu ini saudara. Dia tidak tanya mama saya, dia tidak tanya Pak Yusak. Dia berlutut saudara ya, dia mulai doa. Dia terus berdoa seperti itu saudara. Saudara, dan di atas papa saya keluar dari doa. Ayah saya bilang ini, makan. Terus saya bilang ini, Pak, itu yang di bawah nungguin papa loh. Yang di bawah itu berdoa sungguh-sungguh. Justru itu katanya. Loh kok justru itu Tuhan bilang, aku suka dia sungguh-sungguh. Kamu makan aja, lama-lamain aja kata Tuhan. Ya. Makin lama berkatnya makin banyak. Saudara bayangin Tuhan itu bilang loh. Makin lama berkat ibu itu akan makin besar. Ya. Kamu lamain aja. Saudara, jadi ayah saya makan, saudara ya ngobrol. Saudara bisa bayangin gak ya? Kalau saudara ini di bawah dan saudara dengar di atas itu ngobrol. Tapi ibu ini gak berkeming sama sekali. Saudara. Dia terus berdoa. Sampai akhirnya papa saya bilang gini, rasanya saya nih yang menyerah. Suruh lama-lamain tapi gak enak ya di rumah ditungguin orang. Saudara, papa saya turun. Dan papa saya cuma nyampein satu kata. Dia bilang ini, semua doamu akan Tuhan kasih lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Saudara, dan ibu ini cuma bilang, amin, pulang. Gak tanya apapun. Gak tanya, Pak, apakah saya harus ditumpangin tangan? Pak, apakah saya harus... Enggak, dia bilang, amin. Dia bilang, cukup Pak. Dan saudara, ini ibu menjadi sangat kaya. Sangat kaya, saudara, dan sangat diberkati. Semua yang dia buat berhasil. Dia tahu artinya menunggu. Dia tahu artinya menunggu. Saudara, saya tahu artinya menunggu. Karena kenapa dari kecil, saudara, saya ini tidur di sebelah kamar Pak Yusak. Jadi ini kamar Pak Yusak, kamar saya sebelahnya. Saya ini tahu saudara artinya menunggu. Saya gak akan keluar kamar. Sebelum saya dengar ayah saya turun ya, dari ranjang. Saudara, saya tuh gak tahu dengan banyak orang. Ya. Saudara, engkau gak tahu artinya mengabdi. Engkau gak tahu artinya menunggu. Engkau tidak tahu menghargai pemimpin. Engkau tidak tahu bagaimana mendukung, mengikuti jejak seseorang. Bagaimana engkau bisa menerima? Isinya cuma pemberontakan, penuntutan, marah. Saudara, saya melakukan itu ke ayah saya. Bukan karena ayah saya sempurna. Saya tahu kelemahannya. Saudara, ini salah satu yang saya mau ngomong sama saudara ya. Saya melihat kelemahan ayah saya sejak umur 3 tahun. Saya berdoa untuk itu. Saya tutupi kelemahannya. Saya berdiri antara ayah saya dengan ibu saya. Saya minta maaf dengan semua orang yang dipegang oleh ayah saya.
Saya berlutut bahkan dengan orang yang ayah saya jatuh. Dan saudara tahu akibatnya. Satu kali pun saya gak pernah jatuh dalam perzinahan. Satu kali pun. Dalam hidup saya gak pernah jatuh dalam perzinahan. Why? Apa yang saya tabur dalam hidup ayah saya, nah, itu mengcover sangat banyak dalam hidup saya. Saudara, saya tahu kelemahan ibu saya. Saudara, ibu saya ini orang yang tidak bisa mengampuni. Walaupun dia kelihatannya baik mengampuni ayah saya, di hati itu sakit terus saudara. Sakit terus saudara. Bukan gak bisa mengampuni, gak bisa melupakan. Saudara dan ibu saya itu butuh pelampiasan. Jadi setiap kali saudara ya dia sakit sama ayah saya, saudara dia akan lampiaskan. Dan salah satu yang paling enak buat melampiaskan itu saya. Jadi kalau saudara berkata saya ada sekarang ini karena hidup saya baik dari keluarga baik-baik. Saudara, saya berkata berhenti dengan semua alasan yang kau buat. Saudara, saya tuh dari kecil. Mungkin dari umur 5 tahun saya sudah biasa dengar ibu saya berkata, pelacur lu kayak ayah lu, buang telur 1 gak apa-apa. Bu Iren saksinya, sudah gede loh. Sudah sebesar ini saudara ya, sudah pelayanan. Saya ini cuma terlambat memberikan makanan. Saudara, hari itu kita liburan di, mana ya Bu Iren? Di Swiss ya. Saudara, pokoknya kita bahtera semuanya berangkat saudara. Saudara yang lain gak peduli. Saya ini yang beli makanan buat mereka yang tinggal di hotel. Saya terlambat. Ibu saya langsung reaksi yang bilang gini. Buang telur 1 gak apa-apa. Saya bilang gini. Tuhan, ini cuma terlambat loh. Dan yang lain pergi. Saya gak diomongin apa-apa. Gak dimaki-maki. Tapi karena saya tahu. Semua kemarahannya pasti dia akan curahkan ke saya. Dan saudara, sekali lagi reaksimu itu menentukan. Saya mengerti, saya mengasihi, saya mengampuni, saya menutupi. Dan akibatnya saudara, saya ini berkata begini, Tuhan ajaib ya. Saya mengalami sangat banyak, saya tidak pernah bisa sakit hati. Saya ini gak pernah bisa sakit hati. Saya tuh heran saudara. Dengan diri saya tuh heran. Sungguh-sungguh. Sekali lagi saudara. Kalau saya mau cerita ya apa yang saya alami. Dan saya suka bilang begini. Kenapa ya saya gak bisa sakit hati. Tuhan bilang reaksimu. Menghadapi ibumu. Itu jadi tembok berlapis-lapis dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau berkata saudara. Reaksimu. Stop dengan melo. Stop dengan negatif. Stop saudara. Dengan merasa jadi korban. Stop jadi orang yang paling menderita. Bego kalau saudara berpikir begitu. Setiap tekanan. Setiap kesempatan untuk bayar harga. Setiap kesempatan untuk menderita. Setiap kesempatan ditindas. Itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau saudara tidak saya maki. Saudara tidak punya kesempatan. Untuk menerima warisan saya. Bisa ngerti? Tapi kalau saudara saya maki. Dan saudara hari itu. Saudara berlutut memegang kaki saya dan berkata. Tuhan. Aku bersyukur. Aku mau terima. Itu tiba-tiba nih yang gak tahu berapa persen. Bets, naik sama saudara. Masuk. Kalau saudara Daud gak pernah dilempar tombak tuh. Dia gak pernah bisa terima warisan Saul. Kalau Samuel tidak lihat. Bagaimana Eli setiap hari nyuri. Dan dia yang tutupi. Maka dia tidak pernah bisa terima warisan Eli. Bisa ngerti?
Saudara, seberapapun saudara mau buat tuh enggak bisa. Tapi kalau saudara lagi dimaki saya, lagi difitnah, saudara enggak salah. Saudara diinjak, itu kesempatan emas dan enggak akan balik. Tapi kalau hari itu reaksimu berkata, gua keluar dari Mahanaim, gua sakit hati, selesai. Bisa ngerti? Berapa banyak, tapi juga dengan saudaramu yang lain. Tapi juga dengan keadaan. Saudara bayangkan Ruth. Ruth itu saudara mati suaminya, bangkrut. Diusir sama mertuanya. Tapi itu kesempatan. Seandainya hari itu Ruth tidak memegang Naomi yang sudah jadi marah, orang pahit. Dia tidak pernah disebut sebagai perempuan hebat yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Hari ini, bisakah saudara itu benar-benar bertobat? Nah, kembali saudara. Saudara yang Tuhan mau, Tuhan bilang ini terlalu banyak di Mahanaim yang menyia-nyiakan kesempatan. Kau membuang puluhan, Tuhan bilang, kesempatan untuk mendapat yang ilahi. Untuk naik ke atas. Untuk nangkap, saudara ya, sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Pada waktu engkau melihat pemimpinmu jatuh atau bersalah dan kau bilang begini. Ya dia juga begitu, saya juga, habislah engkau. Pada waktu kamu lihat pemimpinmu jatuh dan kamu ngomong sama orang lain, kamu tahu gak dia buat ini? Habislah engkau. Pada waktu saudara, engkau tidak diberkati dan kau bilang percuma bayar perpuluhan tidak diberkati, habislah engkau. Tapi hari ini Tuhan bilang gini, aku kasih kesempatan once dalam 1 minggu ini, tunggu aku. Bisa enggak saudara meratap dan berkata seperti perempuan, Serefenusia, anjing aku Tuhan. Aku ini memang berontak. Saudara, kenapa Esau sampai hari ini seluruh saudara tanah-tanah Esau itu masih lumayan lah diberkati. Saudara, why? Esau itu sampai matinya miskin gak? Kaya raya. Dia tahu artinya berbalik. Dia sampai bilang begini, megang kaki papanya dan berkata, kasih aku berkat apapun. Bahkan berkat yang paling jelek. Yang bahkan yang sangat-sangat menekanku pun berikan itu. Hari ini kalau saudara tahu hidupmu, saudara di luar akan mengerikan. Di pelataran juga mengerikan. Hanya mereka yang hidup di ruang kudus dan maha kudus. Kau akan menikmati kebaikan dan kelimpahan. Saudara, saya ini keliling Indonesia dan ada gereja-gereja menengah. Untuk bayar sewa gedung cuma 30 juta setahun sudah tidak bisa. Dan saudara bayangkan Mahanaim. Setiap bulan 5M. Saudara buat retret tiket aja 500 juta tiket doang. Bantuin orang-orang. Itu tiket sekali jalan belum PP itu saudara. Dan Tuhan sediakan. Why? Kita tinggal di ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi pagi hari ini poinnya, seminggu ini bisa enggak saudara tunggu Tuhan? Bisa enggak saudara tunggu dengan gemetar? Tunggu dengan air mata? Tunggu dengan berkata, terserah Tuhan. Asal hatimu balik dengan hatiku. Asal sekali lagi engkau beri kasih karunia. Kau mau pukul, mau apa terserah. Bisa enggak engkau tunggu pemimpinmu dengan perkataan, dengan pertobatan yang benar. Bisa enggak engkau berkata, Tuhan, kalau ada pelayanan yang kusia-siakan.
Mungkin saudara jadi penari dan saudara bilang, males gue ogah penari. Hei, Tuhan gak butuh lu. Saya juga gak butuh penari banyak-banyak. Penari makin banyak saudara ya, ongkos jubah makin besar dan makin berantakan, tahu gak? Jadi kalau saudara berpikir nih ya, saya butuh penari banyak dan Tuhan butuh penari banyak, bertobat. Udah gerakan jelek, saudara semua jelek, gak sama, gak butuh. Jadi kalau saudara bisa mengerti, buat nari di sini aja sebuah apa? Kesempatan. Dan seberapa engkau menghargai itu. Dan berkata, aku menghargai, aku menyintai, aku mau terima setiap jubah dengan artinya. Saudara bayangkan sebelum akhir tahun, Tuhan kasih satu jubah lagi dan Tuhan bilang ini jubah ledakan kemuliaan transparan. Semua yang di dalam memancar keluar. Tapi apa yang di dalam? Persoalannya apa yang di dalammu? Marah, perjinahan, lapar, atau kemuliaan Tuhan? Yang pertama, tunggu. Menantikan Tuhan. Yuk kita baca yang atas, tapi katakan buat diri. Misalnya saudara bilang ini, saya akan menantikan Tuhan. Hingga Tuhan bangkit dalam seluruh aspek hidup saya. Dalam pelayanan saya. Dalam kesehatan saya. Ya, 3, saudara ngomong sendiri, tapi sebutkan dengan kuat. 3, 2, 1. Aku akan menantikan Tuhan. Sampai Engkau bangkit Tuhan. Sampai Roh Kudus Engkau bangkit dan menerpa Indonesia. Sampai Bapa, Engkau nyatakan lagi kemuliaan-Mu di Mahanaim. Aku tunggu Engkau Tuhan. Aku tunggu Engkau Bapa sampai Engkau sekali lagi bangkit. Dan berkata, kami ini anak kesayangan-Mu. Kami mau tunggu Engkau Tuhan. Kami mau tunggu Engkau. Yang kedua saudara. Saudara bibir yang bersih dan bau membau. Saudara tahun ini kita tidak bisa saudara. Kalau kita tidak punya bibir yang bersih. Saudara hari itu kita tahu Yesaya. Dia tahu begitu dia ketemu Tuhan. Dia teriak, aku ini najis bibir. Dan Tuhan bilang gini, tahun ini nak. Semua perkataanmu akan sangat dituntut iblis. Tapi satu pihak, semua perkataan mereka yang menantikan Tuhan dan bertemu Tuhan bangkit akan jadi. Saudara kita akan ada di satu masa percepatan yang Tuhan ngomong sangat cepat. Saudara Tuhan bilang sangat cepat semua terrealisasi. Saudara pada waktu kami di Anyer, saudara tiba-tiba saya sudah tahan badai dan ramalan itu. Tapi begitu saya di Anyer, saya dengar itu angin datang. Saya dengar gelombang itu datang. Dan saya langsung tahu, face to face. Saudara dan kami berdoa. Saudara itu gak nyampe 10 menit. Itu langsung reda. Dan kami lihat dari saudara ya, layar itu langsung bergerak. Badai itu langsung bergerak. Badai itu langsung bergerak. Kenapa? Hari-hari ini sangat cepat. Sangat cepat. Saudara kita akan sangat cepat menerima semua berkat. Saudara bayangin. Saya kemarin sudah bersaksi saudara di akhir. Saudara saya berkata saya ini cuma berlutut dan berkata begini. Tuhan kirimkan ya orang majusmu sangat cepat. Saudara dalam 1 menit itu masuk. Saya ngomong antara itu transferan kan bisa dilihat tuh ya tanggal jam transfer. Saudara itu bedanya cuma 1 menit. Saudara bisa bayangin. Saudara kita ini bertobat sangat cepat pintu langsung terbuka. Nah, yang dapat tadi
aliran kehidupan. Saudara tinggal mengembuskan. Segampang itu. Dan saya berkata, asal engkau mengerti. Bibir yang apa saudara? Bersih. Tidak ada cara lain. Sekarang bukan cuma bibir soalnya. Tangan ini. Gosip semua di situ. Ya. Bibir yang bersih mulai dari hati yang bersih. Dan Tuhan bilang begini. Ini perintah. Makanya dengerin baik-baik. Saudara ya. 10 menit saja Tuhan bilang. Tiap pagi ya. Bahasa roh. Dan teriak dari hati. Terus bahasa roh. Jangan mikir. Jangan minta apa-apa. Saudara 10 menit saja bahasa roh dengan keras. Seberapa engkau bisa. Saudara kalau saudara sibuk bahasa roh di motor. Kalau saudara mau bahasa roh di saudara ya. Saudara mandi. Kira parata sekere perataso. Bapak kira parata se. Tapi sampai dari dalam hati. Tuhan bilang itu akan membersihkan bibirmu sepanjang tahun ini. Jangan mikir, jangan musatkan gitu ya. Ada orang kan berbahasa roh pikirannya melayang-layang. Ada roh bahasa roh itu sampai kayak merapal saudara ya. Ya tasa karapa rata sokorotoshi. Nanti dikejutin gini. Gitu ya. Saudara ya. Tapi yang Tuhan mau ini bahasa roh menyatukan tubuh jiwa roh. Bisa ngerti? Sampai di sini, di tangan, di kaki, semua nyatu. Dan 10 menit, gak usah lama-lama. Ya. Sampai kerasa nih di sini. Sampai kerasa nih, di seluruh selmu tuh nyatu. Ya. Saudara itu akan membersihkan bibir. Itu akan membersihkan hati. Ya, 10 menit aja. Saudara itu akan menjadi kunci tahun ini. Sehingga apapun yang kau perkatakan jadi. Ya, sekali lagi, tapi masalahnya apapun yang kau perkatakan jadi loh. Jadi kalau saudara nanti ngomongnya begini, gua gak diberkatin, ya itu yang jadi. Kalau saudara bilang ini, gua punya pemimpin pelit, ya itu yang jadi. Dan pemimpinmu itu Tuhan. Jadi kamu ngomong pemimpin pelit, ya itu yang jadi. Saudara bilang ini, PK gue gak naik-naik, ya itu yang jadi. Saudara engkau itu namanya aja PK persembahan kasih bukan gaji. Kalau saudara cari gaji di sini, saya bilang hari ini juga keluar. Kita tidak terima 1 orang pun. Karena di sini adalah ladang pelayanan. Ini juga rumah Tuhan. Ini rumah Bapak. Masalahnya bapakku sama bapakmu mungkin beda. Nah, di sini kenapa kalian miskin banget ya? Bapaknya beda ya? Bapak lu siapa? Bapak kamu sama bapak saya sama gak? Terus kenapa beda? Saya bisa ngambil dari kulkasnya loh. Kapan saja. Dan kenapa kamu gak pernah ngambil dari kulkasnya? Berarti ada yang beda. Saya bisa ngambil apa saja dari gudangnya. Bapak saya punya gudang komplit semuanya. Bapakmu, mungkin bapak kalian beda. Apalagi kalau kalian buka lemari es bapakmu isinya sakit hati, marah, perzinahan. Nah itu bapak siapa itu? Kalau saya buka kulkas saya ya isinya apa? Fresh saudara cinta. Fresh saudara kesehatan. Fresh saudara yang namanya pengajaran. Itu isi kulkas bapak gua. Belum lagi baju. Jubahnya saudara buka. Jubah kemenangan. Jubah lawatan. Jubah sukacita. Jangan sampai buka baju jubah perkabungan. Salah tempat, salah gudang. Bapak kita. Dan ingat tahun ini bibir kita menentukan. Saudara ngeluh gak help sama sekali.
Saudara ngeluh, aduh dunia makin resesi. Ya itu yang kau katakan, kita harus berkata enggak. Duniaku resepsi kok. Bukankah 2022 kita menikmati dunia yang resepsi? Melimpah semuanya ya. Tidak ada yang miskin di antara kita, betul? Sekali lagi, hati-hati. Mari saudara, ayatnya dengan sangat kuat berkata saudara ya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada Mahanaim Bahtera Indonesia. Yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saudara lihat bahasa Inggrisnya, saya kalau baca bahasa Inggrisnya rada keseleo tapi saya percaya nanti makin jago. Saudara ya, dikatakan saudara purified saudara lips. Saudara dan itu adalah refleksi dari hati mereka. Amin. Jadi lidahmu itu cuma refleksi dari apa saudara? Hati. Jadi kalau lidahmu ini selalu ngeluh, ya itu hatimu. Kalau lidahmu, tanganmu ini loh ketik. Ya, tolongin dong, gue lagi melo. Ya itu hatimu. Kan gak mungkin ya. Saudara baca deh semua tulisan saya. Pernah gak sih satu kali saya ngetik di sosmed, tolongi saya lagi melo. Ada? Saudara boleh buka dari awal itu saudara. Yang namanya Instagram ada, Facebook ada. Bahkan pada waktu ayah saya meninggal, ibu saya meninggal. Yang saya tulis apa? Kemuliaan, keajaiban, ucapan syukur. Tidak ada satu kali pun. Hey Yon, sip. Mau ikut khotbah? Ayo Yon, khotbah sama Oma ya. Saudara sekali lagi. Saudara dan dikatakan beribadah dengan bahu membahu. Ingat ya, tahun depan jangan pernah lukai tahun ini jangan lukai temanmu. Jangan rugikan temanmu. Jangan saudara maki dan kutuki temanmu. Karena apalagi pemimpin, saudara. Karena sebelah kita itu menentukan juga kekuatan kita. Bisa mengerti? Saudara bayangin ya, kalau saudara satu aja bolong. Titanic itu cuma segini loh bolongnya awal. Saudara cuma segitu. Dan itu menghasilkan satu kapal. Saudara, tenggelam. Pada waktu saudara beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang berkata, hati-hati Bu. Karena iblis itu berkata dengan sangat jelas. Dia tidak bisa menenggelamkan Bahtera sama sekali dari luar. Dia bilang maupun bom yang besar, rudal yang besar itu seperti ada tameng yang sangat ajaib. Tidak bisa mengena Bahtera. Dan dalam sidangnya, saudara iblis ngomong begini. Dalam sidangnya iblis ngomong begini. Dia tidak bisa diserang dari luar. Bahtera cuma bisa diserang dari mana? Dalam. Pakai para pengkhianat. Pakai para gosiper. Pakai para pengeluh. Yang selalu bersungut-sungut. Untuk melubangi Bahtera. Apakah saudara mau jadi orang yang seperti itu? Saudara saya baca kejatuhan banyak hamba Tuhan. Semua karena apa? Keluarga. Orang-orang di sekelilingnya. Hari ini putuskan. Supaya saudara bahu membahu. Amin. Ucapkan doamu di hadirat Tuhan. Soal bibir yang bersih dan bahu membahu. Mari sama-sama jadikan ini doa naik ke atas. Tuhan, kami mau bawa bibir kami Tuhan. Kami tahu tangan kami, hati kami tahu Tuhan. Kami tahu najisnya hati ini, kami tahu najisnya mulut ini Tuhan. Kami tahu Tuhan refleksi dari
seringkali kemarahan, kesedihan, kekurangan, kemiskinan. Tapi hari ini tahirkan bibir kami. Tahirkan bibir kami. Dan tahirkan hati kami. Buat kami bahu-membahu. Kami tidak mau ada yang bocor. Kami tidak mau ada lubang. Kami tidak mau ada tempat di mana iblis bisa berpijak. Kami mau bahu-membahu Tuhan. Bahu-membahu. Tolongi kami. Tolongi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saya masih belum puas saudara ya. Sudah diajari loh. Ini di hadirat Tuhan. Dan Alkitab berkata, ya, saudara harus mengaku dengan apa? Mulut. Ya, kalau saya suruh doa, doa yang keras. Mulutmu, orang 2000 kok tidak ada suaranya. Sekali lagi ini mati hidupmu. Saya meresikokan ya, untuk marah-marah pagi ini. Saudara buat saya ini gini ya, saya tidak marah saudara makin parah, saya marah saudara kemungkinan sakit hati. Susah buat saya itu. Ya. Makanya saya paling suka dengan beberapa orang karena beberapa orang tuh dimarahin tuh enak saudara. Ya ada orang yang kalau dimarahin tuh langsung gini, nangkep bu, yes berubah. Tapi ada yang kalau dimarahin seminggu mutung. Ya saudara ya. Nah, ini nyebelin banget saudara. Sekali lagi. Saya meresikokan hari ini. Karena saya tidak mau ada satupun terhilang. Saya tidak mau ada satupun yang kena kartu merah. Saya tidak ada mau satupun yang dipotong. Saya tidak mau ada satupun yang hidup susah tahun ini. Bahkan mengerikan. Saya tidak mau. Jadi sekali lagi kalau saya bilang teriak, teriaklah. Teriaklah minta bibir yang putih. Teriaklah minta saudara pagi hari ini di saudara yang putihkan. Teriak, karena itu menentukan hidup matimu. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Saudara yang ketiga, saudara jadikan apapun mesbah dan persembahan. Ayatnya dalam terjemahan-terjemahan yang lain saudara ya itu keren banget. Saya sedikit coba terangkan dan coba bahasakan buat saudara. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memujaku. Yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara yang pertama, saudara ya saya pelan-pelan dikit ya. Saudara ayatnya dalam terjemahan yang lain itu berkata begini. Bahkan mereka yang paling miskin, bahkan mereka yang paling hina akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara dan yang kedua yang keren saudara dari ayat ini dibilang begini. Dan semua akan rimos. Bertobat tentang pemberontakan dan kedurhakaan mereka. Karena siapapun yang tidak bisa bertobat otomatis terlempar keluar. Sehingga mereka menjadi golongan yang aku kenan. Jadi saudara nggak bisa bertobat itu otomatis apa saudara? Terlempar keluar. Ya, di dalam bahasa Indonesianya aku menyingkirkan. Dalam terjemahan yang lain otomatis terlempar keluar. Dan dikatakan semua akan rimos, punya rimos. Terhadap pemberontakannya, kedurhakaannya, kemarahannya, dosanya. Saudara tapi itu belum selesai. Saudara yang dikatakan dan engkau tidak akan lagi meninggikan diriku. Itu bahasa aslinya, yang terjemahan yang lain bagus banget dibilang begini. Dan engkau semua akan menemukan the true you. Dan semua kita tiba-tiba masuk kepada destiny.
kepada ketetapan, pada tujuan, pada waktu engkau diciptakan. Saudara, tiba-tiba tidak ada yang bodoh di antara kita. Karena kita tidak ada yang diciptakan bodoh. Otak kita ini sama, saudara. Bisa sangat luar biasa. Tidak ada yang diciptakan lemah. Tidak ada yang diciptakan, saudara, ya, pegel-pegel. Bahkan tidak ada yang diciptakan untuk menua. Karena Alkitab berkata umurnya harusnya 900 tetap naik gunung. Loh, ada Metusala, ada Abraham. Saudara yang keren-keren 900 masih, saudara, ya. Perang, kita kan gak akan nyampe 900. Lo bayangin, saudara, kalau 900 masih naik gunung, seharusnya kita yang umurnya segini ini termasuk bayi loh, saudara. Dan kita masih segar-segarnya. Saya berdoa supaya kita ini fresh. Ya. Karena kita akan tiba-tiba, saudara, menemukan the truth. Siapa saudara? Saudara bukan pelacur, tapi saudara penyembah. Maria menemukan the truth dia. Saudara, the truth-nya bukan pelacur, the truth-nya penyembah. Saudara, tiba-tiba Simon menemukan the truth-nya. Bukan orang yang diombang-ambingkan seperti ilalang. Tapi the truth-nya adalah apa? The rock. Saudara, batu karang. Tiba-tiba, saudara, Daud menemukan the truth-nya. Saudara, Daud bukan anak dari perempuan atau dari selir. Saudara yang tidak diperhitungkan. Tapi raja, the man after his own heart. Dan saya berdoa saudara menemukan the truth. The true you, saudara, tahun ini. The true you. Tadi saya itu kalau kebaktian sembari guyon ya sama Tuhan. Saudara, saya bilang begini, Tuhan, saya ini mau ledakan matahari loh ya, enggak ledakan nuklir. Saya bilang begitu. Terus Tuhan bilang, kamu itu kenapa sih pintar banget? Tuhan guyon begitu sama saya. Saudara mau tahu bedanya ledakan nuklir dengan ledakan matahari? Saudara, kalau saudara ledakan nuklir, sekali meledak saudara hancur, lenyap, tidak berbekas. Tapi saudara tahu kenapa nama saya matahari dan kenapa saya sebut ledakan matahari. Matahari everyday meledak. Dan ledakannya itu jadi sinar, saudara, yang menembusi seluruh dunia. Tapi everyday dia meledak dan everyday dia menghasilkan energi. Karena ledakan di matahari itu tidak bisa berhenti, saudara. Meledak, balik lagi, meledak lagi, terus, saudara. Dan itu yang sebenarnya dikhotbahkan sama Ibu Ruth. Saudara, setiap kali Tuhan meledak, kalau Tuhan meledak keluarnya itu malaikat. Ajaib kan saudara ya. Saudara, begitu dia meledak, duer, ciptain malaikat. Dia meledak lagi, duer, galaksi saudara ya, tercipta. Duer, saudara, dia meledak lagi, menciptakan Ibu In karena matahari ya saudara. Nah, masalahnya saudara kalau meledak bagaimana? Kalau saudara meledak, saudara banting-banting barang. Nah itu gawat itu saudara. Meledak lempar pisau, itu kan gawat saudara. Saudara coba deh kalau saudara itu berpikir, saudara bilang ini Tuhan buat aku itu kalau meledak Tuhan. Tiba-tiba aku menciptakan 10 KKR di 10 saudara provinsi. Kan keren. Itu kalau aku meledak. Ya. Saudara, begitu saya itu meledak, saudara, saya akan tiba-tiba berkata gini, 34 provinsi, mari bikin KKR. Ya. 34 provinsi, mari buat arak-arakan, ya kan. Saudara, dan kita sudah duduki 34 provinsi kok. 38, sorry, 38. Terima kasih. Sekali lagi saudara, saya berdoa ada sebuah ledakan ilahi dalam hidupmu, amin. Dan kau ini, saudara itu anak-anak saya, amin. Loh kalau anak matahari pasti matahari dong. Masa anak matahari batu? Saudara, engkau itu anak Allah. Betul? Oke. Tapi terus saudara ya dikatakan, dan di antaramu, nah minta minum dulu. Saudara dikatakan,
Dan di antaramu, kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Ini lebih keren lagi saudara. Dalam terjemahan lain yang berkata begini. Core mereka adalah cuma mencari aku, merindukan aku, bergantung kepadaku karena mereka tahu mereka tidak bisa hidup tanpa aku. Saudara jadi umat yang lemah ini jangan saudara pikir gini ya. Hei, Catherine bikin KKR. Nggak bisa. Itu bukan lemah, itu memalukan. Itu tidak tahu destiny. Saudara ini terjemahannya rada-rada. Ya. Saudara karena aslinya saudara maksudnya adalah core-nya, pakai istilah itu keren banget saudara. Saya suka banget. Mereka berkata core-nya di dalam ini saudara. Mereka cuma bilang gini, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku merindukan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Aku tidak bisa jauh, tidak bisa lepas dari Engkau. Saudara bayangkan kalau di dalam ini saudara seperti itu. Mungkin saudara bilang, Bu, sebenarnya saya ini gawat saudara. Saya ini sama orang saya sebenarnya ya tidak terlalu butuh. Sama makanan iya butuh-butuh gitu aja lah. Cuma untuk pelampiasan. Jadi kalau saya kesel sama orang saya gigit tuh makanan. Saudara ya. Kalau saudara daripada ngomel, ya saya lagi pengen ngomel, saya akan bilang sama beberapa orang, ayo temenin saya makan. Ya, karena saya butuh makan enak untuk di roh saya habiskan semua roh saudara. Itu cara saya saudara ya. Saudara boleh menirulah. Daripada saudara ngomel yang negatif ya. Cari makanan yang enak, habisin dengan berkata ini roh pemberontakan, roh goblok, roh bilial. Habis sudah aku makan habis. Itu cara saya, makanya badan saya begini. Tapi saya sedang beriman. Makan banyak badan seperti Pragawati. Itu iman saya. Karena setiap kali saya kesal pelariannya makan saudara ya. Saudara ya jadi itu. Tapi saya barusan diomelin sama Tuhan sih jujur. Tuhan bilang ini. Itu tetap namanya pelampiasan. Kali ini mulailah. Kalau pelampiasan kenapa enggak perang sekalian. Teriak-teriak sekalian. Ya itu sesi lain. Oke balik saudara ya. Tetapi saya bilang ini. Kenapa saya ini apapun di dunia ya. Berubah goncang-gancing. Di dalam ini enggak bisa. Gak kesentuh, masuk aja enggak. Orang boleh maki saya, meninggalkan saya. Saudara orang fitnah saya gak bisa masuk ke dalam. Why? Karena core saya cuma satu. Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku gak bisa hidup kalau aku gak rasakan detak jantungmu. Aku gak bisa hidup Tuhan. Kalau aku gak lihat tatapan matamu. Nggak lihat senyumanmu, aku udah bisa hidup. Saudara karena itu buat saya ya, mau musik kayak apapun, mau bagusnya kayak apapun, saya tahu itu hembusan Tuhan atau hembusan iblis. Saudara saya tahu orang menari, saudara sebagus apapun, itu dari roh atau dari jiwa, saya tahu why. Karena itu makanan saya. Makanan saya cuma yang ilahi, yang dari Tuhan. Dan saya tidak bisa hidup tanpa itu. Saya benar-benar tidak bisa hidup. Satu kali saja dia tidak hadir di kebaktian. Saya akan pulang dan saya akan cerit-cerit. Saya bilang Tuhan, 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 Tuhan. Saya tidak bisa hidup. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara tidak ada orang yang mau biayai Mahanaim itu tidak ada. Kecuali Tuhan. Dan kalau Tuhan biayai Mahanaim, kenapa Tuhan tidak bisa biayai hidupmu yang murah? Bisa ngerti? Ini maaf nih, baca lu butuh berapa sih? Sebulan lu dapat 50 juta juga udah lebih-lebih betul kan? Lu makan aja paling sekenyang-kenyang lu makan sampai muntah. Gak bisa ngabisin 50 juta sendirian kok. Dan kalau dia biayai Mahanaim yang sekian banyaknya. Apa susahnya dia biayai Obaja, dia biayai Olvi, dia biayai kalian. Mungkin kalian tuh gak pernah ngerti.
Bagaimana punya core yang cuma bilang ini, Tuhan gua gak butuh PK Manaim, sorry ya. PK Manaim terlalu kecil. Saya mau yang dari tanganmu. Saudara, kalau saya terima, saudara ya, persembahan atau apapun dari Manaim, saya tuh angkat itu sebagai benih. Tapi buat saya, saudara, buat saya tahu saya akan terima semua dari tangan Tuhan. Karena dari tangan Tuhan itu akan sangat dahsyat. Makanya saya tuh suka bilang guyon nih sama beberapa orang. Makanya orang bilang sombong banget. Kalau ada orang bilang, Bu kerja atau Bu jadi full timer. Dulu ya berapa kali saya ditawar buat jadi full timer gembala sidang tempat itu. Saya suka guyon gini, memangnya bisa bayar saya berapa? Karena yang bayar saya itu Tuhan sendiri. Dan dia tidak pernah bayar sesuai dengan yang saya lakukan. Dia bayar sesuai dengan cintanya dan kemurahannya dalam hidup saya. Saya suka bilang, Tuhan, aku ini gak layak terima semua ini. Aku hampir-hampir tidak melakukan apapun kok. Bukankah kalau kita teriak malaikat yang jalan, betul kan? Saudara, mengendalikan semesta bukan kita kan, ujungnya juga kuasanya, betul kan? Saudara, kita ini cuma ngelakuin apa sih? Nginjil. Saudara, kita cuma ngomong yang memberi pertobatan siapa? Roh Kudus kan? Jadi saya bilang, Tuhan, aku tuh nothing. Aku tidak ngelakuin apapun. Bagaimana engkau menghujani aku dengan kebaikan, dengan semua kelimpahan. Dan saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, Tuhan. Betapa aku ingin menularkan itu ke saudara. Kalau kormu ini Tuhan, saudara cuma bilang ini, aku mau makan dari mejamu. Aku mau makan dari tanganmu. Aku mau puas dengan hatimu. Aku ini mau tenggelam di sungaimu. Saudara kan tiba-tiba menjadi orang paling bahagia, paling konten, paling kuasa, paling diberkati, paling berduit, saudara. Udahlah, saudara ini kan seringkali mengukur apapun dengan duit kan. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Udah kebanyakan nih, padahal masih banyak yang saya mau khotbahin. Saudara, ini penglihatan yang tadi saya lihat. Pada waktu Tuhan bilang gini, semua orang sampai yang paling hina bisa bawa persembahan. Tadi salah satu sungai adalah sungai, saudara, yang membuat apapun menjadi cepat, menjadi besar, saudara. Saudara, sungai kehidupan salah satunya. Saudara, dan saya lihat, saudara, setiap orang yang bawa persembahan sekecil apapun. Saya melihat ada orang yang cuma bisa memberi persembahan itu, saudara, nangis dengan bilang, Tuhan terima kasih. Karena aku ini pejina yang diampuni. Dan itu jadi persembahan pertobatan begitu dia masuk, saudara. Tiba-tiba ucapan syukurnya itu menjadi, wah saudara, emas yang luar biasa. Dan setiap kali, saudara, itu naik di hadapan Tuhan. Dan ujungnya dari surga membalas. Saudara harus tahu hukum surga. Hukum surga itu tidak pernah menerima tanpa membalas berlipat kali ganda. Ya, jadi kalau saudara bilang, Bu saya ini ngasih ini. Saya melakukan ini tapi gak dapat balasan. Wah salah kasih itu pasti. Saudara mungkin ngasih ke egomu. Saudara mungkin, jadi kalau saudara melayani karena ego ya, supaya dilihat orang. Maka saudara salah kasih. Karena yang menerima persembahan ego adalah siapa? Lucy. Saudara tahu Lucy? Tante Lucy. Ya saya gak mau terusin ya, Lucy aja. Saya berharap saudara mengerti. Dan Lucy paling suka menerima persembahan apa? Ego. Jadi bilang ini, Leo buktikan kalau kamu hebat Leo. Ayo Leo nyanyi dan buktikan. Semua gak ada apa-apanya, gak mengerti apapun. Dan hanya engkau yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nah itu kira-kira suara siapa? Lucy. Dan kalau itu direspon aja. Persembahan datangnya kemana? Lucy.
Saudara bisa ngerti? Dia bilang ke Jessica, Jess kamu anaknya Punita Jess. Kalau lu gak marah-marah, gak paling keren satu SOG, gak kelihatan kalau lu bosnya. Ya, kalau lu yang paling perintah-perintah baru keren. Nah saudara yang suka merintah, Alkitab bilang kalau dari pihak Tuhan nih, siapa yang mau jadi besar dia harus paling kecil. Siapa yang mau jadi tuan dia harus jadi pelayan. Dan kalau tiba-tiba Jessica memberikan itu, persembahannya salah benar. Benar, tapi arahnya salah. Ke siapa? Lucy lagi. Bisa mengerti? Kalau saudara berontak, saudara bilang begini sama pemimpin. Ini urusanku ya. Ini soalku, hidupku, mauku, pacarku. Jadi aku yang pegang kendali. Saudara sedang kasih persembahan ke siapa? Azazel dan Bilial. Karena Azazel dan Bilial adalah kebebasan. Tidak mau di bawah perintah dan kutuk. Bahkan kalau saudara nyanyi dan saudara bilang ini, saya gak suka yang begitu. Saudara gak bisa bersatu. Saudara bilang ini, pokoknya ini gaya saya. Saudara itu Azazel dan Bilial. Nah semua persembahan yang salah arah, saudara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau semua persembahan sekecil apapun, ya, kalau itu benar dan ke Tuhan, surga tidak pernah bisa menerima tanpa memberikan balasan. Saudara surga itu ajaib saudara. Saudara istilah saya, kasih 1%, saudara dapat 1000%. Saudara kasih ucapan syukur, saudara dapat kekayaan. Saudara cuma kasih, saudara cinta, saudara dipenuhi saudara. Dengan yang namanya agape. Ya. Jadi hari ini jadikan apapun mezbah. Berikan itu persembahan yang benar. Karena dia bilang yang paling hina, yang paling lemah bisa mempersembahkan. Dan itu kuncinya tahun ini. Kalau saudara mau berlipat kali ganda dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu kuncinya. Saudara ya. Saudara beri persembahan. Beri mezbah. Dan ini clue buat saudara ya. Kalau mezbah gak sakit. Nah saudara harus mikir. Ini belum mezbah. Ini baru persembahan. Tapi kalau persembahan saudara ngasih gak ada rasa. Dan enak. Nah ini juga masalah. Berarti bisa lebih rendah lagi dari persembahan. Sedekah. Sedangkan sedekah gak diterima di surga. Karena surga tidak butuh sedekah. Yang dibutuhkan mezbah dan persembahan. Mezbah harus ada yang di dalam ini. Misalnya gini ya, tidak ada siapapun. Jam 3 pagi saudara datang ke sini ngepel. Dan saudara bilang ini cintaku Tuhan. Itu mezbah. Tapi begitu diterima orang, ditepuin tangan. Itu sudah bukan mezbah. Saudara percayalah, saya saudara ya. Kalau khotbah di mana-mana dan orang salamin, orang bawain tas, saya nggak pernah anggap itu sebagai persembahan. Karena saya tahu itu bukan persembahan. Itu kerja. Buat saya, ya lumayanlah saya kerja dikit gitu. Tapi persembahan saya sejati mezbah saya. Waktu saya dimaki, waktu orang-orang yang saya cintai saudara, saya doakan, saya gumuli, saya didik. Saudara balik nusuk, bukan saya gak rasa. Orang-orang yang saya kumpuli, orang-orang yang saya siapkan jadi pemimpin besar. Dan jatuh dalam perzinahan. Dan saya doa di hadapan Tuhan sendiri, tolong pertahankan. Dan saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, tolong. Itu mezbah saya. Waktu orang tidak tahu. Saudara dan tidak ada PK karena Tuhan bilang mereka tidak layak.
bahkan terima benih pun mereka nggak layak. Karena mereka memandang rendah. Dan saya bilang, Tuhan bolehin, tolongi. Supaya dari uangku aku tetap memberi mereka. Dengan minta ampun. Saudara, saya tuh nguras sejujurnya ya. Saya nguras uang saya itu bukan buat pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, dia tidak pernah hutang. Dia tidak pernah, saudara, menyuruh saya tanpa fasilitas. Bisa ngerti? Uang saya kuras itu cuma apa? Nutupin dosa. Menggaji mereka yang tidak layak digaji. Dan saya bilang, Tuhan. Saya angkat ini. Saya tahu ini persembahan kotor. Persembahan yang sangat sebenarnya menjijikkan. Tapi tolongi. Saya tidak tahu dengan saudara. Setiap saudara punya persembahan yang saudara dan Tuhan bisa bawa. Bahkan pada waktu saudara cuma berlutut saja di kamarmu dengan air mata. Itu sudah jadi persembahan yang bisa menyenangkan hatinya. Hati-hati karena tahun ini yang congkak, yang tidak bisa bertobat, otomatis apa? Terlempar. Ayatnya dalam bahasa Indonesia lebih sadis sih, disingkirkan. Saudara otomatis. Saudara dan sekali lagi punya saudara core di dalam ini loh. Cari Tuhan. Saudara, ini yang selanjutnya masih banyak sebenarnya. Tapi sudah jam segini dan kita perlu rapat. Saya tutup dulu aja lah. Saya kasih satu terakhir ya. Saya nggak pakai ayatnya karena masih panjang, saudara. Saudara, Tuhan itu pesan begini, hati-hati tahun ini dengan informasi. Saudara, seluruh dunia akan membombardir saudara dengan informasi. Bahkan iblis akan memberi informasi, misalnya begini. Jessica marah, misalnya nih ya. Saudara toh, Pak Agus itu begini loh, ya. Pak Ginting begini loh, Pak Ferry itu begini. Itu informasi. Tapi Tuhan bilang tujuan iblis dengan informasi adalah untuk membunuh satu. Menjegal destiny dua. Saudara, dan yang ketiga saudara adalah saudara. Untuk saudara membuat saudara keluar dari ketepatan. Ya. Karena itu hati-hati. Saudara misalnya begini, contoh. Ya. Saudara, kenapa 2 juta orang Israel tidak masuk Kanaan? Karena apa? Informasi. Ada raksasa. Ya. Raksasa itu dibilang ya memakan orang. Informasi. Loh, tapi Alkitab mengatakan yang menyebarkan informasi disebut bawa berita bohong. Betul kan? Loh, kenyataannya ada raksasa enggak? Ada. Loh, kenapa disebut berita bohong? Karena enggak tepat. Karena raksasa itu ada untuk dikalahkan. Dan raksasa itu tidak mau makan kamu. Enggak ada yang mau makan kamu dan enggak bisa makan kamu. Karena kamu umat pilihan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu bilang gini, informasi itu tidak tepat. Informasi itu bukan kenyataan. Dan informasi bukan ketepatan. Bukan juga kebenaran. Ingat ini. Ya. Misalnya orang Majus. Saudara, hari itu Herodes mengirim pasukan menghabisi bayi-bayi. Karena apa? Informasi. Tepat gak? Enggak. Pada waktu dia mengutus orang menghabisi bayi-bayi, Yesusnya sudah di Mesir. Betul? Saudara bisa nangkap ini. Misalnya nih ya, orang bilang begini, Catherine marah. Saudara, marah karena apa? Marahnya berapa lama? Mungkin marah cuma sedetik. Dan begitu informasi sampai, dia sudah tidak marah. Berarti sekali lagi, itu bukan ketepatan. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kenyataan. Bisa mengerti?
Saya berdoa saudara hati-hati sekali. Karena Tuhan itu sampai ngomong sama saya 3 kali. Tahun depan, waktu itu dia ngomongnya kan tahun lalu ya. Tahun depan, iblis akan mainkan informasi sedemikian rupa. Orang itu dibunuh COVID karena apa? Informasi. Saudara hati-hati. Saudara hati-hati. Apapun tanya Tuhan. Dan bukan ambil keputusan berdasarkan informasi. Saudara, seringkali kita mendengar informasi juga salah, miskom. Misalnya nih, orang bilang ya, Semarang semuanya banjir. Loh, kenyataannya semua enggak? Enggak. Saudara, cuma beberapa tempat. Saudara, dan kemudian saudara ambil keputusan. Nah, ini salah satu nih, kemarin saya ketemu orang. Saudara, dia bilang begini, Bu, saya ini nggak mau lagi nyumbang-nyumbang karena saya lihat foto yang di medsos bahwa barang sumbangan buat Cianjur, pakaian-pakaian digeletakkan. Nah, ada kan saudara di medsos ya. Saudara, dan saya bilang, kalian tahu nggak sih kenyataannya? Itu semua orang-orang malas ke pedalaman, malas ke tempat kerusuhan, karena ke tempat gempa yang sejati, karena tempat sejati itu hancur semua jalanan. Maka mereka menurunkan saudara bantuan di pinggir jalan. Dan kemudian orang lewat di saudara foto disebarkan. Saudara bayangin, itulah informasi. Sekali lagi hati-hati. Nanti bilang Ibu Iin gak suka sama saudara. Hati-hati, informasi akan membunuh imanmu. Membunuh hubungan. Saudara, kemarin saya ketemu orang lagi. Dan orang itu bilang begini, Bu, saya sekarang gak berani ke Mahanaim. Kenapa? Katanya kalau yang ke Mahanaim harus punya talit. Nah, saudara bisa bayangin gak? Yang gak punya talit gak boleh masuk Mahanaim. Itu, saya bilang ini, aduh, informasi itu mengerikan loh saudara. Dan saya bilang, kamu percaya? Percaya. Karena saya lihat berapa kali, kan kalau di video itu kan berapa kali kan kita semua putih ya saudara ya. Jadi mereka percaya. Karena mereka menunjukkan informasi itu dengan menunjukkan bahwa di Mahanaim nih sekarang semua putih saudara. Ya, semua putih. Saudara, itu juga disampaikan ke imam. Dibilang begini, ya katanya ya Mahanaim mengklaim lebih imam daripada imam. Loh, padahal yang ngomong enggak kita loh. Hari itu kan Pak Jo khotbah dengan guyon bilang, wah Mahanaim sekarang imam lebih imam ya daripada AOC, daripada imam. Kan ngomong begitu. Loh saudara, sekali lagi itu informasi. Ya, kalau kita ini tidak benar, saudara, informasi itu enggak kenyataan. Bukan kebenaran. Bukan ketepatan. Ingat itu baik-baik. Saudara, dan tahun depan. Sebenarnya saya pengen ada waktu pertobatan dan sebagainya. Tapi urusan kita banyak. Jadi kita akan tutup. Ayo bangkit berdiri. Saudara, angkat perjamuan. Saya minta Pak Luki memimpin kita dalam perjamuan. Dan kita dalam berkat dan materai.